Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengabdi untuk pendidikan tinggi Indonesia. Kita untuk mensinergikan bagaimana dunia maya ini menjadi sebagai basis peningkatan aktivitas peningkatan kemampuan akademik mahasiswa Indonesia, terutama dalam peningkatan masalah tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan rumus fungsi Hazard dari Rado Institute Distribution. Lalu akan kita selesaikan fungsi Hazard untuk distribusi lain, yaitu Amarendra Distribution. Coba kita lihat dulu riset artikel yang menjadi landasan kita berpikir pada malam yang cerah ini. Dari suatu riset artikel yang kita temukan dengan judul Amarendra Distribution and its Application yang terbit di American Journal of Mathematics and Statistics tahun 2016. Nah, dalam riset artikel ini diperoleh suatu persamaan 3.13 yang disebut dengan persamaan fungsi Hazard. Nah, ini seperti titik 313. Persamaan fungsi Hazard untuk Amarendra Distribution. Nah, dengan menggunakan rumus umum yang telah dihasilkan oleh Rado Institute Distribution, kita akan coba mendapatkan persamaan 3.13 ini. Oke, kita lihat Hazard function, fungsi Hazard dari Rado Institute Distribution. Jadi kita lihat fungsi Hazard HY merupakan hasil bagi fungsi densitas dan survivorship function. Maka fungsi Hazard itu adalah theta berpangkat K kali sigma I dimulai dari 0 sampai K kurang 1 untuk Y berpangkat I eksponen min Y theta dibagi dengan fungsi gamma, dibagi sigma I dari 1 sampai ke K fungsi gamma I kali theta berpangkat kurang I dikali dengan lower incomplete gamma I, Y theta kali theta berpangkat K kurang I. Nah, ini tergantung bagaimana nilai K-nya. Nah, kalau kita ganti K-nya sama dengan 4, kita akan dapatkan Hazard function sebagai berikut. Ini fungsi Hazard untuk K sama dengan 4. Oke, fungsi Hazard untuk K sama dengan 4. Berarti HY, kalau kita masukkan ke rumus Hazard function-nya, ini Hazard function tadi, theta berpangkat 4. Nah, karena K-nya 4 dikali dengan sigma Y berpangkat 0 kali eksponen min Y theta dan seterusnya, maka fungsinya adalah 1 theta pangkat 4 kali 1 tambah Y kuadrat tambah Y pangkat 3 eksponen min Y theta. Lalu fungsi gamma I katanya. Kali dengan theta berpangkat kurang I kali dengan lower incomplete gamma. Nah, sekali lagi lower incomplete gamma ini karena K-nya sampai dengan 4, maka kita harus lihat dulu penyelesaian lower incomplete gamma 1, theta Y hingga dengan 1,4, maksudnya 4, Oke, kita lihat mana dia. Nih. Jadi ini adalah lower incomplete gamma 1, Y theta. Oke, ini untuk 2 Y theta. Ini untuk lower incomplete gamma 3 Y theta. Dan ini lower incomplete gamma 4 Y theta. Karena K-nya sampai 4, maka kita memerlukan sampai lower incomplete gamma 4, Y theta. Sehingga dapat kita turunkan suatu rumus Hazard function. Nah, oke, dengan menggunakan rumus umum Rado Institute tadi, kita turunkan Hazard function-nya menjadi bentuknya seperti fungsi Hazard untuk K sama dengan 4. Nah, ini dia. Theta pangkat 3 dikali dengan lower incomplete gamma. Tadi ingat lower incomplete gamma 1, Y theta dikali theta pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini sendiri tadi adalah lower incomplete gamma 6
6, Y theta. Ini 6 ini adalah gamma keempat. Ini gamma keempat dikurang dengan ini gamma 4. Ini dikurang dengan lower incomplete gamma 4, Y theta I. Jadi tinggal masukkan saja. Maka kita kan secara aljabar mudah tentu kita keluarkan karena seluruh fungsi ini ada eksponen min y theta-nya, kita keluarkan. Di sini ada eksponen min y theta, lalu yang di bawahnya ini eksponen min y theta-nya dikeluarkan dulu, lalu habis tinggallah theta pangkat 4 kali 1 tambah y kuadrat tambah y pangkat 3 dan bla 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 bla. Oke? Lalu kita keluarkan theta pangkat 3. Theta kuadrat 2 theta tambah Y tambah 6. Hanya menyelesaikan secara aljabar sederhana saja. Jadi kita lihat begitu mudahnya kalau kita telah mendapatkan rumus umum untuk menyelesaikan masalah fungsi Hazard. Nah ini tadi ini persis sama dengan riset artikel Amarendra. Ini kalau kita lihat riset artikel Amarendra tadi, ini dia theta pangkat 4. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Kalau di riset artikel dia pakai variabel acak X. Kalau yang kita bahas kita menggunakan variabel acak Y. Apalah bedanya X dengan Y? Persis sama. Theta pangkat 4, 1 tambah Y berikutnya. Theta pangkat 3 kali 1. Kalau kita lihat kan sama saja. Theta pangkat 3, 1 tambah X tambah kuadrat dan seterusnya. Tambah 6. Terakhirnya kalau kita lihat di riset artikel kita juga tambah 6. Nah, jadi kita telah mengungkapkan beberapa keunggulan-unggulan dari bentuk-bentuk umum yang dihasilkan oleh Rado Institute Distribution. Ternyata dapat digunakan, dimanfaatkan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan model-model lain. Kalau sebelumnya kita lihat bagaimana momen dan kumulatif untuk Sambu Distribution. Kalau sekarang kita lihat adalah untuk Amarendra Distribution. Dapat diselesaikan dengan menggunakan bentuk umum rumus yang dihasilkan Rado Institute Distribution. Oke? Jadi saya rasa apa yang kita bincangkan pada malam ini sangat menarik sekali. Bagaimana kita membuktikan bahwa bentuk-bentuk umum Rado Institute Distribution dapat digunakan untuk model-model lainnya. Oke, saya rasa cukup perbincangan kita malam ini. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.